Salam kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kita akan merenungkan sebagian dari sabda kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan ini terdapat di dalam Alkitab, di dalam Matius 15 ayatnya yang ke-21 hingga yang ke-28. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, siapapun dia tentunya menginginkan yang namanya mujizat. Apalagi kalau kehidupan dari seseorang mengalami yang namanya tekanan, mengalami yang namanya masalah, mengalami yang namanya pergumulan, pasti ia sangat membutuhkan yang namanya mujizat dari Tuhan. Bahkan dalam bangsa dan negara kita pun saat ini, kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19 yang berkelangsungan panjang, sehingga membuat kita merindukan yang namanya mujizat pemulihan yang asalnya daripada Tuhan. Saya banyak membaca di media sosial, orang-orang sedang ramai-ramainya menulis suatu pernyataan, "Sembuhlah Indonesia, pulihlah Indonesiaku." Ini membuktikan adanya kerinduan hati dari setiap pribadi masyarakat Indonesia mengalami yang namanya mujizat pemulihan atas bangsa dan negara kita. Untuk itu, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, judul khotbah kita di saat ini, ciri iman yang mendatangkan mujizat. Sekali lagi, judul khotbah di saat ini, ciri iman yang mendatangkan mujizat. Pasti kita semua bertanya-tanya, apa ciri iman yang mendatangkan mujizat? Melalui firman Tuhan di saat ini, kita dapat menemukan, kita dapat belajar bahwa ciri iman itu yang pertama, memiliki tindakan yang benar. Sekali lagi, yang pertama, memiliki tindakan yang benar. Ayatnya yang ke-22 berkata, "Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, 'Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita.'" Yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Yesus selesai menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret, bahkan setelah Yesus selesai menjawab pertanyaan dari beberapa orang Farisi dan ahli Taurat, lalu Yesus pergi dari daerah situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Perhatikan saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perempuan Kanaan ini mengalami yang namanya suatu masalah. Perempuan Kanaan ini mengalami yang namanya suatu pergumulan.
ketika kita mengalami yang namanya suatu pergumulan, beban yang berat yang sedang kita pikul, beban yang berat yang sedang kita tanggung, milikilah tindakan yang benar dengan datang pada Yesus saja. Yang kedua, ciri iman yang mendatangkan mujizat. Yang kedua, memiliki keteguhan hati. Sekali lagi, memiliki keteguhan hati. Dalam ayatnya yang ke-25 berkata, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Keteguhan hati ditunjukkan dari perempuan ini, yaitu ketika dia lebih. Hal yang kedua, ciri iman yang mendatangkan mujizat, yaitu memiliki keteguhan hati. Sekali lagi, ciri iman yang mendatangkan mujizat yang kedua yaitu memiliki keteguhan hati. Ayatnya yang ke-25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika perempuan Kanaan ini sudah memiliki yang namanya tindakan yang benar dengan datang pada Yesus saja, itu belum cukup membuat dia mendapatkan jawaban, itu belum cukup membuat dia mendapatkan penyelesaian atas masalahnya. Kita perhatikan respon Yesus dalam ayatnya yang ke-23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudaraku, ketika perempuan ini telah datang, Yesus tidak meresponi akan kedatangannya. Yesus diam saja. Bahkan para murid-murid meminta Yesus untuk mengusir perempuan ini, karena perempuan ini datang dengan berteriak-teriak. Bahkan ketika kita melihat di ayatnya yang ke-24, Yesus telah berkata, tapi perhatikan, kata-katanya itu bukan untuk menjawab, bukan untuk menyelesaikan masalah dari perempuan ini, tetapi kata-katanya itu merupakan sebuah penolakan. Yesus menolak untuk membantu, Yesus menolak untuk menolong perempuan Kanaan ini. Perhatikan saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam ayatnya yang ke-25. Respon dari perempuan Kanaan ini, dia bukan pulang ke rumahnya, dia bukan menyerah, dia bukan berputus asa, tapi dia datang lebih mendekat dan menyembah serta berkata, Tuhan, tolonglah aku. Respon perempuan ini menunjukkan adanya keteguhan hati yang dimiliki oleh perempuan Kanaan ini. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin dalam permasalahan yang kita alami, kita telah berdoa kepada Tuhan. Mungkin di saat ini doamu belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin di saat ini permasalahanmu tak kunjung berakhir. Percayalah dan tetap teguh dalam berdoa, tetap teguh dalam meminta kepada Tuhan, karena Tuhan memiliki waktu yang terbaik untuk kita semua. Hal yang ketiga, memiliki kerendahan hati. Sekali lagi, hal yang ketiga, memiliki kerendahan hati. Ayatnya yang ke-27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun ayahmu itu makan rumah-rumah yang jatuh dari meja tuannya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perempuan Kanaan ini bukan hanya memiliki tindakan yang benar, perempuan Kanaan ini bukan hanya memiliki keteguhan hati, tetapi perempuan Kanaan ini juga memiliki yang namanya kerendahan hati. Yesus berkata tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dengan kata lain, Yesus mengatakan bahwa perempuan ini adalah anjing. Konteks saat itu, orang-orang Israel disebut anak-anak oleh Tuhan. Dan anjing itu sebutan untuk orang-orang kafir. Perempuan Kanaan ini disebut kafir karena dia berasal dari bangsa kafir. Makanya dia disebut
seekor anjing. Hati di mana yang tidak akan sakit, hati di mana yang tidak akan terlukai, hati di mana yang tidak tersayat-sayat ketika dikatakan anjing. Tapi perhatikan saudaraku, respon perempuan Kanaan ini. Dia berkata, benar Tuhan, tapi anjing itu pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perempuan Kanaan ini tidak marah dengan perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa dia adalah seekor anjing. Dia tidak marah, tapi perhatikan responnya saudaraku. Dia berkata, benar Tuhan, benar saya adalah orang kafir, saya adalah orang yang disebut dengan anjing. Tapi saya pun bisa makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saya pun bisa menikmati keselamatan yang dari Tuhan. Saya pun bisa menikmati mujizat yang dari Tuhan. Dan lihat hasilnya. Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu sesuai dengan yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kerendahan hati dari perempuan Kanaan membuahkan hasil, anaknya sembuh. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita pun sangat membutuhkan yang namanya kerendahan hati dalam hidup kita. Rendah hati menyadari bahwa kita sebagai manusia yang lemah, kita sebagai manusia yang terbatas, kita membutuhkan yang namanya pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan yang namanya campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, rendah hatilah dalam meminta akan setiap campur tangan Tuhan, sehingga Tuhan berkarya, Tuhan beracara dalam kehidupan kita. Saya mempunyai suatu kata-kata. Ada sebuah statement yang mengatakan, menjadi sombong itu biasa, tapi menjadi rendah hati itu istimewa. Tuhan suka dengan orang-orang yang rendah hati. Untuk itu, mari jadilah rendah hati. Akhirnya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita ingin mengalami yang namanya mujizat dari Tuhan, baik itu mujizat penyembuhan, baik itu mujizat pemulihan atas keluarga kita, baik itu mujizat pemulihan atas bangsa dan negara kita, maka ingatlah dan milikilah ketiga ciri iman ini, yaitu yang pertama, milikilah tindakan yang benar ketika mempunyai suatu masalah, hanya datang pada Yesus saja. Yang kedua, milikilah keteguhan hati ketika doamu belum dijawab sampai dengan detik ini, percayalah Tuhan punya waktu yang terbaik dan tetap teguh berdoa. Yang ketiga, milikilah kerendahan hati. Rendah hati meminta campur tangan Tuhan menolong akan setiap kehidupan kita. Dan ingat, Tuhan suka dengan orang yang rendah hati. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Amin firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan di saat ini. Tolong kami agar kami mampu mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Memberkati kami semua. Biarlah kami menjadi pribadi yang bertindak dengan benar, menjadi pribadi yang memiliki keteguhan hati, bahkan menjadi pribadi yang senantiasa memiliki kerendahan hati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.